Saudara, Shalom. Shalom sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan September, tentu semua karena kasih anugerah Tuhan. Malam hari ini sangat padat, kursi sampai di kantor dikeluarkan semua, dan saya berharap saudara dapat duduk dengan nyaman menikmati hadirat Tuhan, bahkan firman Tuhan. Sebelum saya akan mulai, saya ingin menyapa setiap saudara, Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tanganmu? Halo, oke. Ada di sana belakang, di atas. Saya menyambut saudara sekalian di tempat ini. Selamat beribadah, senang sekali kalau saudara bisa bertumbuh di tempat ini. Dan ketika saudara tidak punya tempat untuk beribadah secara tetap, kami dengan senang hati Next Gen GBI Woodward, keluarga besar GBI Woodward, dengan senang hati kalau saudara ingin tertanam bergabung di tempat ini. Malam hari ini juga ada orang tua, Pak Elisa dan Ibu yang sudah hadir. Saudara, malam hari ini saya ingin sharing persoalan atau tentang tema terkait mental health. Saya kasih judul di sini, No More Burnout. No More Burnout. Saudara, saya mulai dengan ini. Kalau saudara mungkin bekerja di dunia perkapalan atau ada di lingkungan perkapalan, saudara mungkin mengenal dengan istilah namanya plimsoll line atau garis plimsoll. Apa itu garis plimsoll? Saudara, garis plimsoll itu sebuah garis untuk menunjukkan batas kemampuan dari sebuah kapal untuk menanggung beban. Saudara, di waktu-waktu yang lampau orang membuat kapal tujuannya supaya kapal itu bisa berlayar. Multimedia tolong bisa ikuti slide saya. Saudara, kemudian orang mulai sadar bahwa kapal itu bukan hanya sekedar dia berlayar, tetapi harus ada faktor safety-nya di situ. Sehingga berkembangnya zaman, orang menentukan sebuah batasan bahwa kapal itu harus punya garis batasan di mana dia dapat menanggung beban seberapa berat supaya perjalanannya, pelayarannya dapat berjalan bukan dengan nyaman tapi juga safety. Nah, apabila beban itu melebihi batas garis plimsoll ini, saudara bisa bahaya. Kapal itu bisa kehilangan daya apung, bahkan ketika diterpa ombak dia akan tenggelam atau terbalik. Nah, saudara, dalam hidup kita sekalian sebenarnya ada sebuah garis batasan, garis plimsoll yang membuat batas kehidupan kita supaya jadi sebuah alarm, jadi sebuah warning dalam kehidupan kita. Ketika kita melampaui garis itu, bahwa itu sudah melebihi batasan. Jadi sebuah contoh saudara, misalnya ya, saya contohkan ada berita saya dapat, ini berita beberapa tahun yang lalu tentang seorang artis yang bernama Justin Bieber. Justin Bieber ini terkenal sekali dari dia masih kecil, remaja, bahkan sampai dia besar, saudara. Dia sangat terkenal. Satu kali dia umumkan begini, bahwa dia itu sebenarnya alami depresi yang berat. Dan kemudian dia sampai pada satu titik, dia ingin bunuh diri. Saudara, dia merasa depresi tentang kehidupannya. Kemudian satu titik dia berpikir, saya ingin mati. Kalau kita mau lihat Justin Bieber depresi, apa sih yang tidak dia punya? Ketenaran, semua orang mengidolakan dia. Kekayaan, pasti dia punya uang. Apa saja yang dia butuhkan, pasti dia bisa dapat dalam waktu yang sekejap. Apa yang dicari dunia ini sebenarnya ada sama dia. Tapi kenapa di satu titik dalam hidupnya dia merasa depresi dan ingin mati dan ingin bunuh diri. Dia coba melampiaskan atau lari dari stresnya dengan obat-obat drugs, dengan minuman keras. Tapi tidak menolong dia, sampai satu kali dia dilayani sama pendeta dan kemudian akhirnya dia bisa pulih, dia bisa lalui masa-masa itu saudara. Nah, kita pun dalam hidup ini, siapapun kita rentan. Ketika beban, tekanan, himpitan kehidupan menekan kita begitu hebat, ada batas dalam kehidupan kita sehingga ada satu titik mungkin kita akan alami sebuah hal yang namanya burnout tadi. Nah, saudara, kita akan lihat di dalam firman Tuhan ada seorang hamba Tuhan, nabi besar yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Tapi satu titik dia alami momen dalam hidupnya. Kemudian dia berkata, Tuhan ambil aja nyawaku. Saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi untuk hidup. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 17-18.
Yakobus bercerita tentang seorang nabi yang namanya Elia. Yakobus bilang begini, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kalau saudara baca terjemahan bebasnya, dibilang begini, Elia adalah seorang pria dengan sifat dasar seperti kita. Di dalam kurung saudara, dengan keterbatasan, kekurangan fisik, mental dan spiritual yang sama. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Nah, saudara ditekankan bahwa Elia sehebat apapun dia seorang manusia biasa seperti kita. Dan tentu sebagai manusia biasa dia punya kelemahan-kelemahan seperti kita. Kemudian kita lihat momen yang dihadapi. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kira-kira para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara lihat satu momen yang dihadapi Elia. Dia secara tiba-tiba berada di titik terendah dalam kehidupannya. Kemudian dia lari meninggalkan dunia sekitarnya. Dia masuk ke padang gurun 1 hari perjalanan jauhnya. Kemudian di bawah sebuah pohon arar dia mengeluh sama Tuhan, Tuhan ambil nyawaku. Ayo kita mundur ke ayat 18, pasal 18. Kalau saudara lihat di pasal 18 sangat kontras sekali. Karena di sana saudara menemukan pribadi yang berbeda dengan mental yang berbeda. Saudara, pada waktu itu Elia menantang nabi-nabi Baal. Dia bilang begini aja, kalau kamu orang Israel mau ikut ini Baal saudara, kalau kamu menganggap Baal itu Allah, ayo kita buktikan mana Allah yang benar. Elia bilang begini, kumpul semua kalian punya nabi-nabi, kita bangun mezbah, taruh persembahan di atas mezbah itu. Kalau ada api dari langit, Allahnya bisa mendatangkan api dari langit, berarti dialah Allah. Kemudian tibalah hari hanya saudara, mereka berkumpul dalam suatu lapangan, ada 450 nabi-nabi Baal. Kemudian mereka buat mezbah, mereka taruh korban bakaran. Seharian penuh sampai petang, mereka menyayat-nyayat tubuh, memanggil nama Allahnya. Tapi tidak ada api turun dari langit. Kemudian apa yang Elia lakukan? Dengan berani dia mengejek nabi-nabi itu. Dia bilang, panggil lebih keras. Kurang kuat kalian memanggil dia. Jangan-jangan dia tidur. Jangan-jangan dia sedang ada urusan. Maksudnya saudara, jangan-jangan dia sedang WC ke belakang. Elia terus mengolok-olok mengejek nabi-nabi itu. Tapi tidak ada api dari langit yang turun menyambar korban itu. Apa yang Elia lakukan? Setelah gilirannya, Elia, orang Manado bilang baterek saudara. Dia gali parit di sekitar mezbah itu. Kemudian dia siram air. Kayu bakarnya dia siram air. Nah saudara, kalau disiram air ya sulit menyala toh. Akhirnya apa? Ketika dia memanggil nama Allah, kemudian Allah menyatakan saudara, api turun dari langit menyambar korban itu habis. Saudara, pada hari itu dia menewaskan 450 Nabi Baal dengan gagah berani. Bahkan kalau saudara baca ayat 18, dia bilang sama Ahab, Ahab, kamu baliklah duluan ke Israel, hati-hati ya, ini saya lihat mau hujan badai. Dan ternyata turun hujan badai. Ahab sudah duluan dengan kereta kudanya. Tapi di ayat 46 Raja-Raja 18, saudara baca, saya bacakan 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Israel. Ahab naik kereta kuda. Saudara pernah lihat orang lari mendahului mobil? Saudara, itu pasti semangatnya luar biasa, penuh motivasi yang luar biasa. Tetapi kontras di ayat 19, ketika Ahab ngadu ke istrinya Isabel, kemudian Isabel berkata, hari ini juga
Ini tidak face to face ya sama Elia. Dia utus orang kasih tahu Elia, hari ini juga apa yang kau lakukan pada nabi-nabi itu akan sama yang aku lakukan kepada engkau. Saudara, ini tidak face to face, yang mengancam juga pun perempuan. Ibaratnya kalau sekarang mungkin Isabel panggil orang, suruh somasi Elia. 1 kali 24 jam saya akan habisi nyawamu. Apa yang terjadi saudara? Goncang mental Elia. Dalam seketika saudara, ayat 3 katakan, maka takutlah ia. Lalu dia pergi dan bangkit untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian saudara, dia meninggalkan bujangnya, ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara, tadi saya katakan setiap orang punya batasan, garis plimsoll dalam kehidupannya. Ketika beban yang dia pikul itu melebihi, maka timbul satu kondisi yang mengganggu dia bukan hanya secara fisik tapi juga psikis dan mental. Saudara, apa itu burnout? Burnout itu adalah satu kondisi kelelahan secara mental, fisik, emosional, dan sosial. Saudara, kalau burn itu artinya nyala. Flame, api menyala. Tapi kalau burnout artinya padam. Sesederhana itu pengertiannya. Artinya orang yang mengalami satu kondisi burnout, dia padam. Padam, apa yang sedang menyala dalam hidupnya itu seketika itu padam. Nah saudara, ternyata itu tidak terjadi secara seketika. Ternyata ada faktor pemicu atau penyebabnya. Apa faktor pemicu penyebabnya? Saya mengambil dari beberapa artikel dan research. Pertama saudara, orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu istirahat. Jadi kesibukannya itu berlangsung terus menerus dan dia tidak punya waktu spend time untuk beristirahat. Kemudian beban kerja yang menumpuk. Ya mungkin Elia menumpuk sebuah beban sebagai nabi Tuhan dan orang Israel berpaling kepada Allah lain, tidak kepada Allah Israel. Dia punya keterpanggilan untuk membawa Israel kembali kepada Allah yang benar. Kemudian target tekanan pekerjaan yang terlampau tinggi. Dunia hari-hari ini mengagungkan produktivitas. Sehingga orang bukan hanya dituntut bekerja, tetapi bekerja dengan produktif. Kalau dia sibuk dianggap itu sebuah prestasi. Kemudian ekspektasi yang terlampau tinggi. Jadi ada dari diri sendiri, circle, keluarga, ataupun orang lain yang punya ekspektasi terlalu tinggi. Sehingga orang tersebut merasa terbebani dengan ekspektasi yang begitu berat. Kemudian kurang mendapat apresiasi. Tidak pernah dipuji, tidak pernah diapresiasi. Sudah kerja begitu lama tapi jabatan tidak naik-naik, gaji tidak naik-naik. Kemudian stres yang berkepanjangan tanpa pernah tersalurkan. Ini faktor trigger pemicunya. Saudara, kalau kita melihat siapapun kita rentan. Termasuk hamba Tuhan, orang yang dipakai Tuhan sekalipun, rentan dengan kondisi kesehatan mental ini atau alami, namanya burnout. Saudara, di waktu-waktu yang lampau, saya pun pernah ada di kondisi ini. Tapi pada waktu itu saya tidak tahu apa yang terjadi sama diri saya. Secara tiba-tiba saya mengalami banyak gejala-gejala yang tidak biasa. Sebentar saya cerita saudara. Nah, tanda-tanda orang yang alami burnout, pertama saudara, ada tanda yang nampak secara mental dan emosinya, emosional. Saudara, yang pertama sering merasa gagal. Dia merasa gagal dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Mungkin kalau dia pelayan Tuhan, dia gagal dalam pelayanan. Mungkin sebenarnya tidak, dia hanya merasa. Kemudian memandang kehidupan negatif, segala hal yang terjadi dalam hidupnya, dia memandang seolah-olah ingin mematikannya, melemahkannya, tidak membuat dia maju, tapi semua hal itu berlawanan dengan dirinya. Kemudian merasa tidak berdaya, kehilangan motivasi dan gairah. Merasa loneliness, kesepian, rendah diri, ini secara mental dan emosi. Nah, secara fisik bisa mempengaruhi. Saudara, orang yang dia kena mental health, orang bilang kena mental, itu akan mengalami atau kena juga gejala fisik. Karena ada penyakit yang namanya penyakit yang disebabkan psikosomatik. Jadi penyakit ini tidak ada faktor pemicunya secara fisik, tapi pemicunya dari pikiran. Karena pikirannya akhirnya kena ke fisiknya. Ada orang dia tidak jantung, tapi tiba-tiba dia rasa sesak nafas seolah-olah dia sakit jantung. Asam lambungnya naik, tiba-tiba migrain, sakit kepala yang berkepanjangan. Kemudian ada orang juga yang sampai kena gangguan makan. Ada orang yang stres, burnout, tidak bisa makan. Tapi sebaliknya ada orang yang stres, burnout, larinya dimakan. Jadi coba lihat kiri kanan, kalau ada yang
fall rupa saya, mungkin kita lagi sedang burn out. Nah saudara, kemudian gangguan tidur tidak bisa tidur saudara. Atau sebaliknya bawaannya pengen terus-terusan tidur. Nah itu tanda secara fisik. Kemudian secara sosial, penurunan produktivitas. Tadinya dia sangat rajin bekerja. Kalau hari itu mungkin dia kerja skornya bisa 10. Tapi hari itu tidak seperti biasanya. Bisa menurun di angka 5 bahkan lebih dari itu. Kemudian susah konsentrasi. Sering menunda-nunda. Melepaskan apa yang menjadi tanggung jawab. Mengisolasi diri. Menarik diri dari kehidupan sosial. Bahkan sampai tutup Instagram. Jadi kalau ada teman yang lagi tutup sosmed. So jarang bahas status. Coba tanya ke dia. Kamu udah baik-baik, apa kabar? Ada yang bisa dibantu? Kemudian mudah marah, mudah tersinggung. Saudara, waktu Justin Bieber kena stres itu saudara, depresi. Dia pernah mau pukul wartawan. Dia pernah KDRT istrinya saudara. Dia ribut sama istrinya dan dia merasa itu bukan dia. Kenapa dia jadi pribadi yang berbeda? Mudah marah dan kasar. Nah saudara, tadi saya katakan saya pernah alami momen ini beberapa waktu yang lampau saudara. Saudara, satu kali saya merasa kurang motivasi, kurang gairah dalam hidup ini untuk mengerjakan sesuatu. Saya orangnya suka sekali melayani. Tapi ada satu momen kalau mau bicara pelayanan bukan jadi hal yang menyukakan, tapi jadi sebuah beban buat saya. Saya saudara tipe orang yang tidak suka kecewakan orang, suka senangkan orang, people pleasure. Jadi seringkali saya iya, orang minta tolong apa, saya iya. Jadwal pelayanan saya iya, minta tolong kerjakan ini saya iya. Kecuali pinjam uang saya biasa tidak saudara. Nah saudara, kemudian satu momen saya tidak mengerti kondisi saya itu burn out atau kena mental. Tapi tiba-tiba saya merasa saya kurang kreativitas. Dulu kalau saya mau kerjakan sebuah dokumen 2 jam saya duduk 30-40 halaman kelar itu. Kalau misalnya jadwal sidang tentukan 1 minggu untuk sidang berikutnya dokumennya harus masuk, tidak sampai 1 minggu. 3 hari sudah kelar. Kemudian tiba-tiba saya lama sakit kepala, hampir tiap hari saya minum Paramex, Bodrex. Sampai satu titik saya menarik diri dari kehidupan sosial, saya malas ketemu orang. Saya sempat tutup saya punya Instagram, saya sempat tutup Facebook. Saya merasa kayak seolah-olah orang, perhatiannya orang justru melemahkan saya. Saya bertanya, kenapa saya seperti itu? Dan satu momen akhirnya mempengaruhi ke banyak hal termasuk hubungan dengan istri saudara. Saya jadi orang yang sensian. Dan di titik itu saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Saya tidak mengerti apa yang saya rasakan. Dan ada banyak hal saya bergumul akan hal ini. Tapi puji Tuhan secara pribadi Tuhan menolong. Bahkan Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menolong saya. Dan sebenarnya khotbah ini merupakan sebuah perenungan pribadi dari apa yang saya alami dan ingin saya sharingkan kepada saudara. Saya tidak tahu mungkin hari-hari ini kita orang-orang muda, keluarga-keluarga muda atau siapapun saudara, kita entah mendefinisikan seperti apa, tiba-tiba kita merasa lelah, tiba-tiba kita merasa capek, kita tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu. Seolah-olah dunia ini berlawanan dengan kita, orang-orang meninggalkan kita. Kalau mungkin engkau berada di posisi ini, jangan mengasihani diri atau jangan larut dengan perasaan seperti itu. Dan itu normal, itu wajar, itu menandakan kita manusia biasa. Kita tidak sempurna. Dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa keluar dari kondisi tersebut? Saya mencatat di sini saudara. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah take a rest and recharge. Kita harus ambil waktu untuk istirahat dan memulihkan kembali kekuatan kita. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 5, ketika Elia masuk ke padang gurun saudara, kemudian dia mengaku ingin mati sama Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ayat 5 pasal 19. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Peristiwa ini sampai 2 kali saudara. Kemudian pada akhirnya Elia bangun dari tidurnya, dia makan dan minum. Setelah itu dikatakan dia berjalan 40 hari ke gunung Tuhan. Nah saudara, ketika kita alami masa-masa yang berat dalam hidup ini, tekanan pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sosial, saudara tidak perlu malu untuk mengakui kita lemah. Ambil waktu untuk mundur sejenak dari segala aktivitas, untuk istirahat, untuk merecharge kembali kekuatan kita.
Tidur saudara. Tidur itu kalau ada orang yang bisa tidur dengan nyenyak, saya anggap itu orang-orang yang langka dan orang-orang yang betul-betul Tuhan kasih karunia khusus. Kalau dia bisa kapan saja, di mana saja, kondisi apa saja kemudian tertidur. Karena saudara, saya ukur diri saya. Kalau pelayanan-pelayanan misi saudara, saya struggle persoalan tidur. Karena saya susah tidur kalau di tempat baru. Kadang-kala sebelum tidur ada orang yang pokoknya dia kena bantal atau tas sandar saja, dia tak sono saudara, dia tak tidur. Itu orang yang luar biasa. Ya, salah satu contoh kalau di gereja kita itu Pak Sewang. Beliau itu orang misi sekali. Jadi namanya orang misi harus kayak tentara. Di mana saja, kapan saja, kondisi apa saja harus bisa tidur. Kalau selalu dulu kita pernah ke Lindu, perahunya kecil saudara. Pernah juga ke Bangkep, menyeberang saudara naik kapal. Tapi dalam kondisi-kondisi begitu bisanya dia tertidur. Satu kali kita pelayanan, hujan, becek, tidur cuman seadanya. Bisa juga beliau tertidur saudara. Jadi orang-orang yang punya karunia khusus bisa tidur di tempat apa saja kapanpun. Itu orang-orang hebat. Nah saudara tidak mudah. Kalau saudara dapat tidur nyenyak, bangun dengan segar, itu pun anugerah Tuhan. Dan saudara ambil waktu di tengah kesibukanmu untuk istirahat. Mengisi kembali kekuatanmu. Sadarlah bahwa tubuh kita ini lemah. Tubuh kita ini perlu dijaga kesehatannya. Karena tubuh yang sehat akan terdapat jiwa yang kuat. Itu yang pertama saudara. Saudara ingat juga begini bahwa Mazmur 127 ayat 2 bilang begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi saudara, orang yang dikasih Tuhan, tidur pun Tuhan berkati. Apalagi kalau dia kerja, apalagi kalau dia produktif. Jadi jangan pakai ayat ini supaya saudara tidak produktif. Tapi di tengah kesibukan kita, ambil waktu untuk istirahat, untuk recharge kembali. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, manage your priority. Ayo kelola kembali, atur kembali apa yang menjadi prioritas kita. Apa yang paling penting, apa yang paling kita butuhkan, apa yang teramat penting, apa yang primer, apa yang sekuler, apa yang sekunder, saudara. Karena kalau kita tidak manage ini dengan baik, dia bertabrakan dalam satu waktu, kemudian itu berlangsung terus-menerus, itu akan jadi stres, depresi, burnout. Saudara, di dalam Raja-Raja 19 ayat 9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Jadi Tuhan bertanya kepada Elia, apa kerjamu di sini saat ini, Elia? Kemudian Elia menjawab. Elia jawab begini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan selanjutnya saudara. Padahal Tuhan tanya sama Elia begini, sekarang kamu lagi apa? Apa yang sedang kamu kerjakan? Tapi Elia menjawab apa yang dia kerjakan di waktu-waktu yang lampau. Apa yang pernah dilakukan di waktu-waktu yang lalu saudara. Elia mau klaim apa yang menjadi prioritas-prioritasnya dalam hidup ini. Seolah dia mencari sebuah alasan apa yang dia kerjakan. Dia bilang ini semua saya kerjakan. Di waktu yang lalu saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Tapi saudara, apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh menjadi sebuah prioritas yang penting dalam kehidupan kita? Saudara, dalam hidup ini apa yang paling utama? Kalau menurut saya, Tuhan, tidak ada boleh yang lain. Tuhan itu harus jadi yang utama dalam hidup ini. Kedua, keluarga. Ketiga, baru pekerjaan, pelayanan. Kemudian kesehatan perlu saudara jaga, sosial, pertemanan. Nah, persoalannya begini saudara, seringkali dalam semua prioritas itu kita salah menempatkan atau salah menentukan manajemen waktunya. Waktu kita untuk Tuhan, untuk beribadah, tapi kita kasih untuk bekerja. Waktu kita untuk harusnya bekerja, tapi kita pakai izin untuk pelayanan, untuk hal-hal yang lain. Waktu kita untuk keluarga, tapi kita taruh itu untuk bekerja saudara. Akhirnya sepanjang hidup kita itu berlangsung terus-menerus dan tidak balance. Berjalan dan kita jadi sebuah tekanan yang besar yang membuat kita depresi, yang membuat kita burnout. Jadi kalau saat ini saudara alami kondisi yang kelelahan, coba atur kembali. Coba susun kembali jadwalmu, mana yang penting.
Mana yang saudara butuhkan, mana yang prioritas, mana yang tidak. Saudara belajar untuk berkata tidak, belajar untuk berkata no. Dan hari-hari ini saya sedang belajar untuk itu. Nah saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, spending time with the right people. Yang harus kita lakukan ketika kita alami kondisi burnout adalah menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tepat. Saudara, 1 Raja-Raja 19 ayat 3 bilang begini, maka takutlah ia lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya setelah ia sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, Elia sedang mengalami titik terendah dalam hidupnya. Dia sedang mengalami masalah yang berat yang dia hadapi. Menurut dia saudara, padahal sebenarnya ini kan cuma perempuan yang berkata. Kemudian itu cuma ancaman dan tidak pernah dia buktikan. Tapi itu membuat Elia depresi, itu membuat Elia burn out. Saudara, harusnya Elia tidak pergi menyendiri, dia tidak walk away. Harusnya dia berada di dalam sebuah komunitas, support system yang bisa mendukung dia. Salah satunya mungkin bujangnya. Tetapi dia menyendiri saudara. Dia tidak punya support system yang mendukung dia. Kalau saudara lihat di akhir ayat 19, disitulah dia berjumpa dengan Elisa. Karena mungkin dia sadar bahwa dia butuh orang lain untuk menolongnya. Dan pelayanan mereka, pelayanan yang luar biasa diberkati Tuhan. Dan pada akhirnya bujangnya Elisa lah yang menggantikan dia dan Tuhan pakai luar biasa. Nah saudara, kita harus mengerti bahwa hidup ini kita butuh orang lain. Dalam hidup ini kita tidak mampu sendiri. Kita tidak bisa tanpa orang lain. Dan ada saat-saat terendah dalam hidup kita, jangan kita menyendiri karena dalam kesendirian itu overthinkingmu, pikiran-pikiran negatifmu akan dengan hebat menguasai kehidupan kita. Tapi di saat-saat seperti itu, please talk to someone, bicara dengan seseorang. Bicara dengan temanmu, bicara dengan gembalamu, bicara dengan kakak rohanimu. Karena itu bisa menolongmu. Saudara, waktu saya alami masa-masa itu saudara, tentu orang yang paling dekat adalah keluarga. Tapi namanya keluarga pasti mereka akan sangat memproteksi kita. Dan mereka akan orang yang paling jujur untuk menasehati. Dan saya rasa orang yang paling tulus untuk kita lebih baik. Dan ketika saya cerita saudara, itu sebenarnya nasihatnya baik. Tapi di kondisi ketika saya alami burnout itu bukan menolong, tapi justru saya merasa terjustifikasi. Jadi ada bahasa biasa kadang bilang, kita kan kalau orang cerita cenderung kan kita biasa mungkin ingin menghibur dia. Tapi kita mengecilkan masalahnya, seolah masalah-masalah yang dihadapi itu terlihat kecil. Dan kemudian kita tunjukkan bahwa sebenarnya dia bisa, dia hebat kok, dia mampu kok. Jadi kadang-kala ada orang yang biasa ngomong begini, kamu kan sudah pendeta, kamu kan pengkhotbah, kamu kan leader, pemimpin. Masa kamu alami seperti ini? Betul yang dia bilang. Tapi di kondisi kita alami seperti itu, saudara, seakan-akan kayak seolah sebagai leader, sebagai orang yang dipakai Tuhan tidak bisa alami mungkin hal yang depresi, gangguan kesehatan secara mental. Kita manusia biasa. Nah saudara, pada saat itu saya ambil waktu sendiri. Tapi saya sadar saya tidak bisa sendiri, saya butuh orang lain. Kemudian saya coba cari research untuk bisa menolong saya. Saya kontak teman, saya cuman ada waktu, terus dia tanya, ada? Oke. Saya bilang, dia tanya, bagaimana kabar? Ya, tidak begitu baik. Namanya teman, sahabat, pasti mereka mengerti. Ada apa? Kemudian pertanyaannya yang membuat saya merasa jadi oke. Dia bilang begini, apa yang bisa saya lakukan supaya kamu merasa lebih baik? Ngopi kita? Itu jawabannya. Dan itu sangat menolong sebenarnya buat saya. Ayo, akhirnya kita meet up. Kita cuman makan, ngopi pagi itu. Saya cerita apa yang saya rasa. Dan support system itu saya dapat. Nah itu normal, tapi kamu harus kembali ke Tuhan. Kamu harus kuat, kamu harus bangkit. Kata-kata itu memotivasi saya dan mendorong saya untuk kembali semangat. Nah saudara, ketika engkau alami masa-masa itu, please talk to someone, talk to somebody. Cerita sama orang.
Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang ini punya support system yang baik. Kemudian Amsal 25 ayat 11-12 bilang begini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Jadi saudara, ketika mungkin ada temanmu yang datang cerita dia lagi not okay, enggak usah justifikasi dia. Cukup tanya, apa yang bisa saya lakukan supaya kamu lebih baik. Dan mungkin dia jawab begini, saudara, pinjam dulu uangmu 100. Nah, paling tidak ajak dia ngopi. Doakan dia. Dan kondisi-kondisi terlemah seperti itu sebenarnya orang sangat butuh didoakan. Dan tanya ke dia, bisa saya berdoa enggak buat kamu? Dan ketika saya didoakan, saya merasa betul-betul bahwa saya punya orang-orang yang mensupport dan Tuhan tidak tinggalkan saya. Yang keempat, saudara, ketika kita alami masa-masa depresi, burnout dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Redefine the meaning of life. Ayo kita definisikan kembali apa sih arti kehidupan kita. Surah Elia ketika dia sedang alami momen seperti itu, Tuhan kasih dia tidur, Tuhan kasih dia makan, dia kuat berjalan, bertemu Tuhan di Gunung Horeb, di mana tempat pertama Tuhan menurunkan hukumnya, menyatakan diri sama Musa. Elia dan Musa ini nabi yang paling diagungkan di Israel, saudara. Nah, ketika dia bertemu Tuhan, Elia ngeluhnya begini sama Tuhan. Tuhan tanya, kamu lagi apa di sini, Elia? Dia jawab begini, saudara, di ayat 19, pasal 19 ayat 14. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia mengeluh sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya ini sudah berprestasi kan. Saya sudah memberitakan tentang Engkau Allah semesta alam. Saya membuat umatmu supaya kembali. Umatmu itu loh yang tidak mau dengar. Umatmu itu loh yang sering keras hati. Bahkan mereka itu mau mencabut nyawaku. Tinggal saya seorang diri. Saudara, sebenarnya tidak demikian. Elia mungkin sedikit overthinking, saudara, pada saat itu. Tapi bukankah sebenarnya hal ini, hal yang manusiawi yang sering kita lakukan? Ketika kita alami masa-masa yang berat dalam hidup ini, doa kita apa sama Tuhan? Mengeluhkan kita sama Tuhan, kita bilang, Tuhan, kadangkala ya, saya ukur saya punya diri. Waktu saya alami masa-masa berat dalam hidup saya komplain sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bukankah saya melayani Tuhan? Bukankah saya sudah kesana kemari? Saya sudah memberitakan firman-Mu. Saya ungkit prestasi saya. Kemudian saya menyalahkan keadaan. Kenapa saya alami keadaan seperti ini? Kenapa seperti ini tidak seperti yang saya ekspektasikan, tidak seperti yang saya harapkan? Bahkan mungkin kalau ada orang lain di situ, saya akan persalahkan begini. Kenapa orang itu tidak berlaku seperti yang saya mau? Kenapa dia berlakukan hal yang jahat kepada saya? Seringkali kan kita begitu. Kalau kita dilukai, ketika kita disakiti, ketika orang kecewakan kita komplain ke Tuhan. Kenapa itu mereka harus hidup di muka bumi ini? Apa yang saya dapat, saudara? Apa yang saya temukan? Di saat saya komplain seperti itu, dalam hati lembut, saya percaya itu Roh Kudus berkata dalam hati saya, it's not about you, it's all about me. Ini bukan tentangmu, ini tentang aku. Ketika saya baca perikop ini, Elia sebut itu dan Tuhan bertanya, apa yang sedang engkau lakukan? Tuhan bilang, Elia, kamu keluar. Ketika Elia keluar dari gua itu, Tuhan menunjukkan, saudara, gempa bumi, api, angin ribut, tapi semua dikatakan dalam semuanya Tuhan tidak ada di sana. Kemudian lewat angin sepoi-sepoi, Tuhan menampakkan diri. Kemudian kembali dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini, Elia? Saudara, setelah itu Elia tidak lagi menjawab, saudara. Saudara, artinya apa? Kadangkala di saat terendah dalam kehidupan kita, kita komplain dalam banyak hal. Tapi kalau kita mau lihat kembali ke dalam kehidupan kita, ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Kita bisa saja ditolak, dikecewakan, kita bisa saja sakit hati. Wajar, saudara. Tapi kalau kita lihat kembali, makna kita hidup di dunia ini berkaca kepada karya agung penebusan Kristus, kita mungkin akan malu di situ. Saya malu kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus bicara seperti itu, air mata saya pecah. Saya langsung bilang begini, yes Lord, it's not about me. This is about you. Never me, only you. Hanya Engkau. Dan di ujungnya saya bilang, apapun yang kau pandang baik, perbuatlah. Saya siap. Kalau kita sadar betul,
siapa kita di hadapan Tuhan. Masalah, tantangan, cobaan sekalipun tidak akan pernah menghancurkan iman kita sama Tuhan. Sebab kenapa? Kita tahu yang paling berharga nyawanya diberikan, apalagi yang lain. Jadi ketika engkau lemah, berkacalah kepada pengorbanan Kristus. Apa yang Tuhan lakukan buatmu, sesungguhnya itu jauh lebih menderita, lebih sakit dari apa yang kita rasakan. Tapi kendati pun demikian, Tuhan tidak tinggalkan. Poin yang kelima, apa yang Tuhan lakukan sama Elia? Poin yang kelima, spend time in God's presence. Habiskan waktu itu dalam hadirat Tuhan. Saudara, ketika Elia berjumpa dengan Tuhan, ketika Elia bertatap muka dengan Tuhan, saudara lihat kembali peristiwa yang sama ketika Musa berjumpa dengan Tuhan. Dia turun dari gunung Tuhan, raut mukanya berubah penuh kemuliaan. Dan hal yang sama pun terjadi pada Elia. Dan saya percaya pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan kembali menyegarkan jiwanya, menguatkan kembali semangatnya, memulihkan kembali kekuatannya. Saudara, Mazmur Daud 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang membuat engkau tidak tenang hari-hari ini? Apa yang membuat engkau sedang gelisah hari-hari ini? Apa yang membuat engkau sedang kecewa hari-hari ini? Jawabannya saudara, dekat dengan Tuhan. Ketika engkau ada dalam presence of God, engkau ada dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada penghiburan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan mungkin engkau merasa dunia meninggalkan, tapi di saat yang sama, saya pun mengalami di momen yang sama, saya merasakan bahwa begitu saya dikasihi oleh Tuhan, bahwa begitu Tuhan sayang kepada saya, dan apapun yang akan saya lewati, saya percaya never, tidak pernah dan tidak akan pernah dia tinggalkan kita. Amin. Saudara, Mazmur bilang begini, 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Bahkan di dalam Matius 11 ayat 28, ajakan sang juru selamat, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu apa saudara? Kelegaan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, aku akan memberikan rest, istirahat kepadamu. Saudara, saya tutup dengan ini. Manusia itu seringkali merasa hidupnya berat. Kenapa? Karena ia mengurusi sesuatu yang seharusnya menjadi urusannya Tuhan. Hari ini serahkan sama Tuhan. Apa yang engkau tidak sanggup kerjakan, engkau tidak sanggup lakukan, Tuhan akan turun tangan ketika engkau angkat tangan. Nggak usah pusing dengan apa kata orang, dengan overthinkingmu. Tapi cari Tuhan, dekat dengan Dia, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ada amin?